Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kewajiban memberi mahar ini pun ya, kalau kita lihat di dalam hadis, ini ada satu hadis yang meriwayatkan bahwa ini artinya kurang lebih ya, tapi intinya adalah bahwa di dalam hadis itu suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan, dan orang perempuan ini berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya datang padamu untuk menyerahkan diri." Maksudnya adalah untuk si perempuan ini ingin dinikahi sama Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah diam dan memandang daripada perempuan ini. Kemudian Rasulullah menunduk. Si perempuan ini tentu menunggu jawaban daripada Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah tidak menjawab atau tidak memberikan keputusan, akhirnya perempuan ini duduk sambil menunggu putusan daripada Rasulullah. Ada salah satu sahabat Rasulullah, kemudian beliau berkata, "Wahai Rasul, kalau seandainya engkau tidak hasrat pada perempuan ini, nikahkanlah saya dengannya." Artinya dengan perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat ini, "Apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar?" Ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, jawab laki-laki tersebut atau sahabat tersebut, "Demi Allah ya Rasul, saya tidak punya apa-apa." Kemudian Rasul meminta pada orang ini atau sahabat ini untuk pulang ya, ke keluarganya atau ke rumahnya untuk mencari sesuatu ya, yang bisa dijadikan sebagai mahar untuk menikahi daripada si perempuan tersebut. Kemudian sahabat ini pulang. Tak lama kemudian balik lagi ke Rasulullah. "Wahai Rasul, demi Allah, di rumah tidak ada apa-apa." Artinya tidak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Kemudian Rasul ngomong lagi sama sahabat ini, "Coba kamu pulang kembali, lihat di sana ada apa." Artinya ada sesuatu yang mungkin saja seperti ya cincin terbuat dari besi misalnya. Kemudian sahabat ini balik lagi, pulang lagi ke rumahnya, mencari sesuatu. Kemudian tak lama kemudian si sahabat ini kembali ke Rasulullah dan berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasul, di rumah tidak ada apa-apa yang bisa dijadikan untuk mahar, kecuali kain ini atau sarung ini," kata sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW ya, di dalam cerita hadis ini atau riwayat hadis ini menyampaikan, kalau hanya sarung itu yang kamu punya, kalau itu dijadikan mahar untuk calon istrimu, maka nanti kamu mau pakai apa? Atau kebalikannya, kalau kain itu yang kamu pakai, kemudian istrimu tidak akan memperoleh manfaat apa-apa karena dia tidak dapat memanfaatkan itu karena dipakai oleh kamu. Akhirnya apa? Sahabat ini diam,
duduk agak lama, kemudian pergi. Melihat itu Rasulullah minta pada salah seorang untuk memanggilnya kembali. Panggil kembali. Sahabat ini menghadap pada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu punya atau hafal Al-Quran, surat-surat Al-Quran? Jawab sahabat ini, ya Rasul, saya hafal beberapa surat-surat Al-Quran, sambil dia menghitung. Ya. Rasulullah masih menanyakan lagi, apakah benar-benar kamu itu hafal Al-Quran? Artinya surat Al-Quran itu benar-benar hafal. Ya Rasulullah, katanya. Akhirnya Rasulullah berkata, pergilah kamu, ya, dan kamu telah aku nikahkan dengan perempuan ini dengan mahar hafalan Al-Quran. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kurang lebih di dalam hadis itu adalah isinya seperti itu, ya, kurang lebih ya. Artinya kalau kita melihat urutan-urutan ini, ya, jadi mahar yang berupa jasa hafalan Al-Quran itu ya sebetulnya boleh-boleh saja, ya, sebetulnya boleh-boleh saja. Cuman kalau kita melihat dari sisi ini, dan beberapa ulama menyampaikan bahwa hal ini adalah prioritas yang apabila, ya, karena ada prioritas-prioritas nih. Kalau kita lihat urutan hadis itu kan merupakan prioritas, ya. Kalau tidak punya barang berharga yang punya nilai jual, dan barang berharga itu kan kalau sekarang ini kan umumnya rata-rata menggunakannya ya apakah itu barang emas gitu kan, atau berupa uang dan sebagainya lah, ya itu kan ya rata-rata sih namanya barang kan ya satu benda gitu kan, ya, apakah berlian, apakah emas dan sebagainya. Kalau melihat dari hadis ini kan itu urutan, punya ini enggak, punya ini enggak, punya ini enggak, kan gitu kan. Artinya kalau memang benar-benar miskin, sama benar-benar miskin ya, enggak punya apa-apa seperti sahabat tadi, ya, baru urutan terakhir itu ya boleh dengan mahar hafalan Al-Quran. Cuman ini memang ada beberapa pendapat, artinya memang di dalam hafalan Quran ini pun sebetulnya itu bukan berarti mahar itu adalah kita setoran hafalan Quran. Misalnya kita hafal surat Al-Ikhlas misalnya gitu ya, atau surat Al-Baqarah, ya, kita setor hafalan Al-Quran seperti itu. Ini bukan, maksudnya bukan seperti itu. Karena tujuan mahar itu sendiri adalah memberikan sesuatu benda, sesuatu barang, atau suatu jasa yang punya nilai manfaat. Yang manfaatnya adalah untuk istrinya itu sendiri. Nah, sewaktu-waktu misalnya dia butuh untuk mencukupi kehidupannya, atau butuh untuk sesuatu hal yang dia kehendaki, dia bisa jual, dia bisa mencari sesuatu dari apa yang menjadi mahar itu, sehingga menjadikan satu manfaat untuk dirinya. Maka di dalam ini para ulama itu menyampaikan bahwa yang dimaksud mahar hafalan Al-Quran itu adalah bukan sekedar hafalan Al-Qurannya, namun bagaimana yang dia punya hafal Al-Quran itu nantinya adalah untuk mengajari sang istri dengan Al-Quran yang dihafal itu. Supaya apa maksudnya? Supaya nanti sang istri juga bisa mengambil manfaatnya, yaitu bisa mengajarkan Al-Quran ini pada orang lain. Menjadi pengajar misalnya, untuk ngajarin Al-Quran. Nah, dari mengajari Al-Quran ini di dalam satu hadis,
itu kita boleh menerima upah, menerima imbalan dari mengajar Al-Quran ini. Nah, dari hasil mengajar Al-Quran ini yang mendapatkan upah, itulah yang salah satunya adalah menjadi manfaat buat istri itu sendiri. Maka hafalan Al-Quran di sini maksudnya adalah hafalan Al-Quran yang nantinya adalah diajarkan, gitu loh. Jadi bukan sekedar setoran hafalan Al-Quran aja, itu mahar bukan begitu. Jadi ini salah satunya adalah suatu jasa yang nantinya diambil manfaatnya, yang bisa dimanfaatkan oleh seorang istri untuk mendapatkan satu keuntungan. Ya, artinya keuntungan itu mendapatkan satu upah ya untuk manfaat dirinya sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Cuman yang ngetren sekarang ini kan kadang-kadang kita lucu ya, orang mampu, orang punya ya. Ada yang pernah kita dengar ya maharnya kok hafalan Al-Quran, ini kan jauh lucu ya. Walaupun boleh ya, artinya tidak menyebabkan pernikahannya itu batal, enggak, karena itu bukan sebagai rukun nikah. Ya, jadi tetap saja yang namanya pernikahan itu sah. Cuman ya artinya secara kita ngomong apa ya, ya nggak pas lah ya. Kalau kita ngomong kurang pas yang namanya orang punya gitu kan. Ya, apalagi yang namanya mahar itu kan sebetulnya bukan jual beli kan, artinya bukan sebagai pengganti atau membeli seorang perempuan itu enggak. Dalam Islam seperti itu. Justru mahar itu adalah pemberian sesuatu yang sifatnya adalah untuk menghormati, menjunjung tinggi daripada perempuan itu sendiri yang kita nikahi karena berdasarkan kecintaan. Ya, berdasarkan kecintaan. Maka karena kecintaan yang kita besar sama calon istri kita itu, bagaimana kita bisa menghargai calon istri kita dengan satu pemberian yang secara otomatis kan punya nilai. Paling enggak kan begitu. Yang ya yang pantas gitu ya, yang pantas. Istilahnya kan seperti itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.